Nah, kalau di daerah saya sendiri itu kebutuhan ayam kampung memang banyak. Contohnya pada bulan Muharram. Nah, dari situ ketika kita sudah menghasilkan DOC, kita bisa mempromosikan di situ. Atau kita juga bisa pergi ke kebutuhan mereka, apakah bisa saya menyetok rutin, minta nomor HP-nya. Peternak besar yang ada di sini, di daerah saya ini, mereka punya prinsip 1 tahun pertama ketika memulai usaha, kita memberi makan. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mas Hadi Channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis. Saya akan selalu berusaha berbagi berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya sendiri maupun jurnal ilmiah. Untuk itu, bagi sobat semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang sudah klik video ini, semoga berlanjut subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan bisa membagikan hal-hal yang bermanfaat bagi sobat semua. Saya selalu mendoakan kepada sobat semua, semoga sehat selalu dan usahanya tambah sukses, tambah lancar, dan tambah barokah. Oke sobat, hari ini kita sudah pada pembahasan yang terakhir untuk memulai ternak ayam kampung, yaitu pada poin ke-7 tentang pemasaran. Kita tentu tahu ketika kita berternak ayam kampung, kita pasti membutuhkan informasi bagaimana cara kita menjual ayam-ayam kita atau bagaimana pasar daripada ayam kita. Makanya dari awal sebelum memulai ternak, kita harus tahu dulu pasar daripada usaha yang akan kita jalankan ini, yaitu ternak ayam kampung, sehingga kita bisa menentukan pada bidang mana kita akan bergerak. Nah, setidaknya ada beberapa bidang yang kita harus ketahui pasarnya, yaitu DOC, kemudian telur, dan juga pedaging, serta pulet atau calon indukan. Nah, sobat semua, untuk ternak ayam kampung ini itu sangat bervariasi dari segi harga dan juga kebutuhan. Nah, kalau di daerah saya sendiri itu kebutuhan ayam kampung memang banyak. Contohnya pada bulan Muharram, terus kemudian sebelum masuk bulan puasa, sebelum masuk Idul Adha, nah kemudian Rabiul Awal juga di sini untuk pasar ayam kampung itu luar biasa ya. Jadi ada beberapa momen-momen tersebut yang pasar daripada ayam kampung itu untuk konsumsi itu memang besar. Nah sobat, untuk pasar ini saya itu menyarankan kepada sobat semua, setelah kita memelihara ayam kampung pada bidang apapun itu, kita harus survei dan juga mencari pasar itu sendiri. Contohnya misalnya pada DOC, kita pergi ke tempat orang-orang yang ingin membesarkan ayam kampung, atau bisa juga di online kan, kita masuk ke grup-grup jual beli ayam kampung, jual beli DOC di daerah kita masing-masing, atau minimal sekitaran daerah kita masing-masing. Nah, dari situ ketika kita sudah menghasilkan DOC, kita bisa mempromosikan di situ. Atau kita juga bisa pergi ke tempat orang-orang yang melakukan pembesaran. Dari mana? Ya dari grup-grup itu tadi.
Kemudian setelah dapat beberapa orang yang mungkin mereka itu usahanya di bidang pembesaran, itu kita main, kemudian kita tanya siapa saja orang-orang di daerah itu yang berusaha ayam kampung di bidang pembesaran, sehingga kita bisa menjajakan atau menjual DOC kita. Nah, setelah kita list mereka dan juga kita tawarkan saya punya DOC, kemudian kebutuhan dia berapa, kita catat kebutuhan mereka berapa dan kira-kira butuh per minggu itu berapa. Nah, kita bisa sanggup untuk menyediakan berapa DOC yang kita ingin jual, atau kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya mereka butuh 100 per minggu, nah itu kita catat, kemudian kita usahakan dari situ berapa indukan yang harus kita pelihara, kemudian juga mesin tetas yang harus kita miliki. Nah, baru bisa kita jual kalau kita ingin berusaha di bidang DOC atau penetasan. Tapi kalau kita ya sudahlah, tidak mau ribet, kita jual telur saja, ya kita pergi ke tempat penetasan ayam kampung. Kemudian kita sampaikan ke sana, saya punya indukan sekian, kemudian ini sekian, telur menghasilkan 1 minggu sekian, mau nggak mengambil rutin seminggu sekali. Itu biasanya penetas biasanya pasti mau. Jadi seperti itu sobat ya. Nah, kemudian kalau kita dari DOC, kalau kita skala kecil mungkin dari indukan, kemudian kita tetaskan sendiri, kemudian kita besarkan sendiri. Nah, di sini kita harus pintar untuk menjual dan juga mengatur kos pakan, karena kalau kita tidak pandai untuk menentukan target penjualan dan juga menentukan alternatif kos pakan, itu nanti tidak akan mendapatkan penghasilan yang memuaskan. Dan sobat, untuk skala kecil seperti ini bagus untuk mengawali peternakan ayam kampung. Tapi saya sarankan adalah ada proyeksi ke depan untuk mengembangkan dan membesarkan peternakan kita. Bagaimana caranya? Ketika kita sudah berhasil membesarkan, kemudian kita jual pembesarannya, jangan semua apa yang kita besarkan itu kita jual. Sebagian kita proyeksikan sebagai indukan dan juga pejantan. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan sulit berkembang dan memperbanyak populasi daripada ternak kita. Nah, bagaimana kalau kita pembesaran untuk mencari pasarnya? Saya sarankan kepada sobat semua pergi ke pasar, kemudian ada penjual ayam kampung yang ada di pasar itu, kemudian tanyakan kebutuhan mereka, apakah bisa saya menyetok rutin, minta nomor HP-nya. Kemudian kalau kita ada barang nanti bisa sewaktu-waktu kita hubungi. Kemudian yang kedua, datangi RPA, rumah pemotongan ayam, atau RPU, rumah pemotongan unggas. Jadi kita pergi ke sana, tanya apakah mereka membutuhkan ayam kampung. Kalau mereka membutuhkan, misalnya kita ada barang, mereka butuhnya berapa? Kalau mereka butuhnya misalnya 50 atau 20 per minggu gitu kan, masih kekurangan barang, maka kita bisa masuk ke situ dan kita bisa menata peternakan kita itu setiap, misalnya mereka butuh 30 per minggu, maka kita bisa menyiapkan 35 ekor untuk kita besarkan per minggu, untuk menjaga misalnya ada kematian atau seperti apa, sehingga kita masih ada range 5 ekor untuk penjualan 30 ekor per minggu. Jadi seperti itu sobat ya. Nah, kemudian kalau memang ingin harganya lebih tinggi, kita datangi kepada konsumen langsung atau rumah makan. Nah, rumah makan dia akan membeli relatif lebih tinggi.
Karena kalau kita bisa rutin, mereka akan bisa berpindah untuk untuk berlangganan ke kita, karena mereka itu inginnya tidak akan kehabisan stok dan juga tidak repot. Itu apalagi kita bisa menyiapkan sudah dalam keadaan karkas atau sudah dalam keadaan bersih. Jadi seperti itu. Dan untuk skala kecil ini sangat menguntungkan. Biasanya satu restoran itu bisa sampai 20 ekor per minggu. Bahkan lebih kalau kelasnya restoran ya. Kalau kelasnya rumah warung makan itu per minggu itu bisa 20-an ekor kalau rumah makan biasa. Tapi kalau restoran ayam kampung, khusus ayam kampung itu bisa ratusan ekor per minggu. Nah, mereka kan punya kebutuhan. Nanti kita ambilnya di yang space yang mana gitu. Nah, sobat, maaf intermezzo, tadi ada anak saya yang mengajak ngobrol. Nah, begitu sobat ya, untuk bagaimana kita menjual ayam-ayam kita. Nah, setelah semuanya itu kita sudah punya langganan, itu akan bergulir saja secara alami. Kita sudah tahu tempat menjualnya, sehingga kita bisa menata peternakan kita. Misalnya kita ternyata kebutuhan kita itu per minggu 100, berarti kita punya proyeksi ke depan untuk mengembangkan daripada peternakan kita. Nah, kalau itu terus berjalan, tentu kita ke depannya harus memiliki proyeksi yang lebih lagi seperti itu, sehingga disitulah akan beriring berkembangnya usaha kita. Begitu juga dengan DOC. Misalnya DOC kita seminggu 100. Kalau saya di sini kemarin itu di jatah itu DOC seminggu itu juga 100. Jadi rutin per minggu 100. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, itu kita sudah punya proyeksi ke depan, sudah bisa menghitung keuntungan gitu kan, kalau kita sudah ada rutinitas penjualan seperti itu. Jadi sobat, pemasaran atau penjualan daripada produk kita ini adalah satu poin yang sangat penting bagi kita, karena dari sinilah kita bisa menata bagaimana peternakan ayam kampung kita itu dan bagaimana kita perlu mengembangkannya. Jadi begitu sobat ya. Untuk sobat-sobat yang masih pemula, walaupun masih sedikit ternaknya, tetapi saya harap sobat semua punya proyeksi ke depan untuk mengembangkan dan juga gigih untuk mencari pasar dan mencari tahu bagaimana kebutuhan ayam kampung yang ada di tempat sobat semua. Kita ketika memulai ternak mungkin kemana mau menjual gitu kan, apa ada yang mau beli ayam kampung. Tapi ingatlah, di sekitaran kita kalau kita mau berusaha mencari, itu pasti akan dapat pasar atau ada penghasilan yang bisa kita ambil di situ. Jadi mungkin itu sobat, kalau kita sudah rutin itu harga biasanya tetap dan kontinu. Jadi kalau kita tidak bisa rutin, memang ketika kita membangun 1 tahun atau 2 tahun ke depan, itu pasti akan mengalami fluktuatif harga yang luar biasa. Tetapi tenang saja sobat, ketika kita sudah rutin itu akan bisa kita jadikan sebagai penghasilan bagi kita dan bisa kita pergunakan untuk kebutuhan kita. Nah, tapi yang perlu diingat adalah untuk usaha ini, apapun usaha itu, peternak besar yang ada di sini di daerah saya ini, mereka punya prinsip 1 tahun pertama ketika memulai usaha kita memberi makan ayam, artinya kita mengurusi ayam sampai 1 tahun kedua itu
adalah ayam yang memberi makan ayam. Jadi kita belum bisa memetik hasil di situ. Tetapi 1 tahun ketiga maka ayam akan menghasilkan untuk kita dan bisa menjadi kebutuhan pokok bagi kita. Nah, dalam jangka waktu seperti ini tentu hanya orang-orang yang memiliki keinginan kuat dan juga orang-orang yang memiliki daya tahan terhadap semangat berusahanya itu kuat. Maka dari awal saya bilang ketika kita mau memulai usaha ini, yang paling penting bagi kita memulai dengan rasa suka dan senang. Kalau kita hitung-hitungan di awal dengan harga sekian, pakan sekian, sekian memang mungkin masuk. Tetapi realitasnya ketika kita baru mulai membangun usaha, apalagi kita masih sibuk dengan belajar memelihara ayam kampung, belum sampai pada sibuk untuk penjualan. Nah, ini pasti akan mengalami jatuh bangun. Walaupun kita tahu rezeki orang beda-beda. Ada yang memang baru mulai sebulan 2 bulan sukses, atau mulai 6 bulan sudah sukses, bisa jadi. Tetapi rata-rata peternak besar itu mengalami jatuh bangun terlebih dahulu. Tidak terlepas saya dan sobat-sobat semua. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan sobat. Mungkin video yang terakhir ini lebih pada penyemangat untuk sobat-sobat semua, dan juga sedikit ilmu bagaimana cara mencari pasar daripada ayam-ayam kita. Sekarang sudah waktunya masuk sholat asar, maka kita sudahi dulu video kita kali ini. Saya ingin sampaikan kepada sobat semua, rencana saya ke depan akan melakukan riset pakan untuk sobat semua, dan juga mencetak ayam kampung yang hanya warna putih tapi ayam kampung. Dan juga saya akan menyiapkan box ya untuk riset pakan itu. Jadi sobat semua yang mungkin ingin meminta saya untuk meriset pakan apa yang bagus untuk ayam kampung, detailnya nantilah saya sampaikan di video selanjutnya, agar sobat semua dan kita semua berkembang di peternakan ayam kampung ini. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.